Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alia Marifah, nomor NIM 2010408003 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang berjudul Urgensi Materi Jual Beli pada Pembelajaran Fikih MI Al-Huda Karangnongko. Terdapat beberapa pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi karena salah satu bagian dari fikih muamalah yang mana membahas persoalan interaksi atau hubungan sosial kepada sesama manusia dalam urusan duniawi, yaitu persoalan jual beli. Pentingnya memahami fikih jual beli sejak dini sangat diperlukan agar kelak peserta didik dapat memahami proses kegiatan jual beli, memahami transaksi jual beli yang sah sesuai dengan syariat, memahami riba dan hal lainnya yang berkaitan dengan fikih muamalah, khususnya untuk materi jual beli. Sehingga jual beli yang dilakukan selain mendapatkan keuntungan di dunia juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana pendapat Nizar 2018. Berawal dari hal tersebut, penting dilakukan telaah lebih lanjut mengenai urgensi materi jual beli fikih. Dalam penelitian ini terdapat tujuan masalah yang dibahas, yaitu mengetahui urgensi materi jual beli pada pembelajaran fikih MI Al-Huda Karangnongko. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan jenis penelitian ini dilaksanakan dengan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis atau pendekatan penelitian yang hasilnya tidak dapat melalui proses kuantifikasi, perincian statistik, ataupun aturan lainnya yang memerlukan angka. Mengenai sumber data, pemerolehan data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka adalah upaya yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai data atau informasi yang berkaitan atau sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai guru mata pelajaran fikih di MI Al-Huda Karangnongko. Untuk analisis data, hasil data atau informasi dianalisis melalui 3 tahapan, yaitu data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan informasi yang didapatkan. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, yaitu pengampu mata pelajaran fikih MI Al-Huda Karangnongko mengenai pentingnya materi jual beli dalam pembelajaran fikih MI. Beliau menjelaskan pokok-pokok urgensi materi terkait jual beli pada peneliti. Menurut beliau, materi jual beli itu sangat penting. Hal ini dikarenakan peserta didik kelas 6 sudah dapat melakukan transaksi jual beli, meskipun transaksi yang dilakukan masih sekadarnya. Hal ini karena uang saku dari siswa masih sedikit. Kemudian, narasumber mengatakan bahwa materi jual beli belum mengarah pada pembentukan jiwa entrepreneurship siswa. Akan tetapi, peserta didik menjadi lebih paham tentang hukum dari jual beli, yaitu mubah cara jual beli, mengetahui apa yang diperjualbelikan dan dapat menjadi penjual yang jujur. Peserta didik usia kelas 6 ilmunya mengukir sampai ia tumbuh dewasa. Kelak ia akan ingat karena dahulu pernah diajarkan materi jual beli, mana hal yang haram dan mana hal yang tidak haram. Jadi nantinya ketika ia dewasa menjadi seorang pedagang yang jujur dan mengetahui aturan-aturan dalam perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Terkait dengan pembelajaran praktik jual beli, di MI Al-Huda Karangnongko belum ada program dari sekolah yang mengarah dan mendukung
Proses KBM hanya peserta didik melakukan kegiatan transaksi jual beli biasa di kantin. Proses pembelajaran hanya dilakukan secara verbalistik melalui penyampaian materi saja. Terkait dengan materi jual beli pada mata pelajaran PKM ini, ruang lingkup materi itu sendiri pada kurikulum 2013 terdapat pada kelas atas, yaitu kelas 6, terdiri dari dua garis besar materi, di antaranya yaitu jual beli dan khiyar. Bagaimana pendapat Anas tahun 2020? Di antara pokok pembahasan jual beli, yaitu pengertian jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta hikmah jual beli. Sementara itu, pokok pembahasan khiyar di antaranya yaitu pengertian khiyar, macam-macam khiyar, dan pembatalan jual beli atau pembatalan khiyar. Sebagaimana tertera dalam gambar peta konsep materi jual beli. Selanjutnya, pemahaman siswa yang baik mengenai materi jual beli dan khiyar sesuai syariat Islam tentunya akan membentuk pengetahuan bagi siswa. Pada hakikatnya, jual beli termasuk ke dalam ilmu bermuamalah. Muamalah ini dalam syariat Islam mengatur tentang hubungan antar manusia atau hablum minanas dengan bentuk dan macam yang beragam termasuk jual beli. Betapa pentingnya materi jual beli untuk diajarkan pada siswa. Dalam jual beli juga terdapat nilai-nilai karakter, pembentukan sikap, dan nilai-nilai dasar sehingga dapat membentuk kepribadian siswa yang baik. Terlebih lagi, kepribadian siswa yang baik tersebut dapat sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar dalam melakukan kegiatan jual beli nantinya dapat terhindar dari risiko yang mungkin terjadi. Simpulan dan saran yang dapat diambil yaitu berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai urgensi materi jual beli pada pembelajaran fikih MI Al-Huda Karangnongko tersebut. Peserta didik agar dapat mengetahui pengertian jual beli, hukum jual beli, dalil jual beli, syarat penjual dan syarat pembeli, syarat barang yang diperjualbelikan dan hikmah jual beli, serta istilah-istilah yang terdapat dalam jual beli dan juga dalil yang menjelaskan tentang jual beli. Peserta didik di MI Al-Huda Karangnongko sudah dapat melakukan transaksi jual beli sederhana. Proses pembelajaran fikih kelas 6 MI Al-Huda Karangnongko untuk materi jual beli dilakukan secara verbalistik dengan metode ceramah yang dilakukan oleh guru. Pemahaman siswa yang baik mengenai materi jual beli dan khiyar akan memberikan pengetahuan bagi siswa. Hal ini dikarenakan jual beli termasuk ke dalam ilmu bermuamalah. Jual beli sebagai bagian dari ilmu bermuamalah ini sangat penting untuk diajarkan dan dilakukan sejak dini agar anak dapat berkepribadian baik dan menjadi manusia dengan makhluk sosial yang berakhlakul karimah. Sebagaimana urgensitas materi jual beli ini bagi peserta didik, maka penting dilakukan variasi metode dan strategi pembelajaran. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.